Soal kepemimpinan itu bukan soal anak dan bapak, bukan. Soal kemampuan. Malah kita harus berpikir kalau presidennya dan wakilnya dan wakil yang Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Insya Allah nanti kita akan jaga suasana Pilpres, suasana yang sejuk, teduh, berbagi ide, berbagi rekam jejak, rekam gagasan, rekam karya, rekam prestasi. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang, terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya Abah dizolimi, padahal Abah unggul di semua TPS. Baik teman-teman, saya banggakan, semoga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang baik ya. Kita tonton video yang berikut ini ya teman-teman. soal kepemimpinan itu bukan soal anak dan bapak, bukan. Soal kemampuan. Malah kita harus berpikir kalau presidennya dan wakilnya dan wakil yang dari sini sudah Mas Gibran itu diremehkan sekali ya teman-teman. Kita masih ingat ya waktu Mas Gibran mau jelang-jelang debat itu dari Rocky Gerung, pokoknya dari kubu 01 ini selalu saja meremehkan Mas Gibran ya. Tapi dengan hat-tricknya Mas Gibran itu selalu melawan, artinya selalu legowo, diam seperti seakan-akan seperti ilmu padi ya, merunduk tapi berisi ya. Seperti itu saya lihat teman-teman. Kalau kita melihat dari apa yang telah terjadi sebelum pencoblosan itu ataupun sebelum debat kemarin teman-teman, pasti teman-teman tahu ya bagaimana Mas Gibran membawa seorang diri dalam menjelang-jelang debatnya itu ya. Kita lihat di sini ini juga pas banget ya menurut saya moodnya itu. Tadinya sih pada siap tanding lawan Gibran, tapi sekarang setelah ada pengumuman resmi dari KPU kemarin, ternyata mereka ini mempersoalkan karena mereka kalah karena adanya Mas Gibran katanya. Oke, kita lanjut ya. Dan wakilnya dan wakil yang kita lihat aja kemampuan. Jadi mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai pasangan. Insya Allah nanti kita akan jaga suasana Pilpres, suasana Insya Allah nanti kita akan jaga suasana Pilpres. Sepanjang jalan itu Mas Anies dan kubunya selalu menggaungkan kecurangan, demo-demo segala macam lah, motif-motif segala macam motif ya tentang membawa kapalnya untuk menyerang 02 gitu teman-teman. Kenyamanan seperti apa yang dia janjikan kemarin nggak ada ya, justru malah bikin kisruh ya, kericuh, nggak jelas ya teman-teman. Insya Allah nanti kita akan jaga suasana Pilpres, suasana yang sejuk, teduh, berbagi ide, berbagi rekam jejak, rekam gagasan, rekam karya, rekam prestasi, supaya masyarakat nanti bisa menilai dan memilih yang paling tepat. Mari. Alah, Mas Anies. Kalau bukan melihat rekam jejak, kalau bukan apa ya vokal cerdas itu, bukan Mas Anies lah, bukan Anies lah yang ngomong kayak gitu ya. Bukan dari Mas Anies lah. Rekam ide, rekam jejak, rekam gagasan, itu kan jadi amunisi paling ampuh dari Mas Anies teman-teman ya. Kita hadapi Pilpres dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan tentu saja riang gembira. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. setelah pengumuman tadi malam, Oh, sebentar teman-teman, kenapa Mas Gibran seperti tadi itu ya? Karena Mas Gibran itu sudah diuji ya. Karena sudah diuji oleh orang-orang yang selalu nyinyir dan merendahkan dan meremehkannya ya.
Dari sanalah kelihatan karismatiknya Mas Gibran itu untuk melawan ya, melawan lawan debatnya seperti itu teman-teman. Karena sebelum dia diundang sebagai narasumber apa namanya, ya betul, dia sudah mempelajari atau dia sudah melihat apa yang terjadi di publik ya tentang dirinya selalu direndahkan ya. Pengumuman dari malam dan Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Saudara sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU. Ini adalah antara Mas Anies dan Mas Gibran ini ya, apa namanya, Mas Ganjar ini sama ya, 11-12 ya. Ini dua sejoli, dua kekasih yang selalu punya ambisi yang sama ya. Statusnya sama. Mas Anies bertolak belakang sikapnya sama Pak Surya Paloh. Mas Ganjar bertolak belakang sikapnya sama Mbak Puan, Bu Megawati. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Ya, Bu Megawati punya rekam jejak ya. Saya juga pernah loh menjadi panglima tertinggi di negara ini. Waktu saya ada kontestasi politik Pilpres kemarin, saya kalah, saya diam-diam saja, legowo saja. Kita makan-makan, salam-salaman, gitu kan. Dan juga Mas Ganjar ini sudah mendapatkan pukulan telak dari orang biasa, yang mengaku orang biasa pengurus PDIP ya. Kenapa? Karena Mas Ganjar ini selalu menyalahkan ya. Kenapa partai politik saya apa namanya, ada kader-kader politik saya menang, tapi kemudian Pilpres saya ini anjlok katanya ya. Karena orang melihat, kalau memilih itu menurut saya ya, melihat figurnya teman-teman. Partai PDIP itu luar biasa besar. Itu bahkan partai raksasa sekarang ini ya. Partai yang sangat besar, suara yang sangat besar, tapi Pak Ganjar minim. Karena itu masyarakat sudah cerdas memilih figur yang baik. Mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, jadi ini adalah pernyataan Mas Anies ya, ketika Pak Surya Paloh ucapkan selamat ke Prabowo. Jadi inilah pernyataan Mas Anies. Kita lihat dulu ya. Terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain. Dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik ya. Sebentar teman-teman, jadi jujur saya bingung apa yang disampaikan sama Mas Anies ini ya teman-teman. Udah jelas-jelas sudah berbeda sikap ya sama Surya Paloh ya. Atau jangan-jangan Mas Anies ini sudah memandang Pak Surya Paloh itu seperti isu yang sudah bergulir saat ini di publik itu, Pak Surya Paloh ini memanfaatkan Anies Baswedan untuk menggelembungkan suaranya katanya.
Seperti itu teman-teman. Kalau dilihat dari apa yang dikatakan ini sudah mengarah, sudah jelas arahnya kemana ya. Seperti sudah tidak solid sama Pak Surya Paloh. Partai-partai yang lain belum ada kok yang menyampaikan pernyataan sikap atau pernyataan apa namanya, ya betul, sikap terhadap pengumuman kemarin. Baru Partai Nasdem ada ya mengakui presiden terpilih dan legislatif terpilih saat ini ya. Dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang, terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, partai politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Ini harus marah dan ini partai Nasdem ini sama Mas Anies ini sekarang. Berantakan sekali ya nih Mas Anies. Kacau ini koalisi ini. dipahami oleh teman-teman yang ada di relawan. Kalau orang-orang seperti ini sebaiknya nggak usah ikut kompetisi apapun lah. kan kompetisi itu selalu ditandai ada menang ada kalah. Dan mereka kan pernah mengikuti kompetisi sebelumnya. Mas Ganjar di Jawa Tengah, dia karena pernah menang. Dan dia waktu itu juga mengakui quick count. Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Bahkan di salah satu potongan video lama itu, Mas Anies itu mengatakan kalau nggak percaya quick count itu sama dengan mau tes darah, seluruh darahnya dites. Kan kalau mau tes sesuatu cukup ambil sampelnya. Berapa mili ya? Nah, kalau dulu waktu menang dia bisa mengatakan demikian. Kenapa sekarang? Kenapa sekarang nggak bisa? Jadi ya saya menghimbau lah kepada mereka berdua. Terlalu jauh jaraknya. Justru ini saatnya tunjukkan bahwa Anda berdua itu betul-betul adalah memiliki jiwa besar. Orang yang punya jiwa besar dan orang yang punya jiwa besar yang pantas menjadi pemimpin negara ya. Jadi kalau masih mau punya ruang untuk melanjutkan karir politik, inilah momennya. Sampaikan telepon atau ya minimum telepon kepada Pak Prabowo, berikan selamat kepada Pak Prabowo dan akui kekalahan. Dengan begitu mereka akan respect kembali kepada mereka berdua. Tapi kalau mereka seperti ini, waduh. Dan yang kedua Pak pandangnya, menurut saya mereka berdua juga harus meralat apa yang mereka sampaikan ketika debat itu, memberikan nilai 5 dan nilai 1,1 atau 11. Menurut saya mereka harus cabut itu. Kalau mereka nggak cabut itu, saya yakin rakyat Indonesia selamanya akan menghukum mereka. Mereka nggak akan pernah bisa sukses ikut kompetisi apapun. Jujur aku sebenarnya nggak terlalu kaget ya dengar kemarin pengumuman resmi KPU kalau ternyata pemenang pemilu 2024 itu Prabowo Gibran. Karena pas kemarin quick count aja suara Prabowo Gibran itu unggul dari paslon-paslon lain kan, melejit gitu. Ditambah lagi kemarin kan ada pengumuman resmi kalau sah ternyata pemenangnya itu Prabowo Gibran. Malah Surya Paloh juga mengakui dan mengucapkan selamat kepada mereka karena menang Pilpres 2024. Justru yang bikin aku kaget, kenapa si Abah itu kekeh gitu, nggak mau. Kenapa sih harus batu gitu? Suka nggak suka, mau nggak mau pemenangnya Prabowo Gibran. Sah, valid, no debat. Capek-capek jadi saksi KPPS, bela-belain nggak tidur 2 hari 2 malam, jagain TPS biar aman. Ya betul ya, 2 hari 2 malam kita tungguin, kita juga yang jadi saksi-saksi itu betul-betul menjagain, mengamati, memantau, mendengar, menyaksikan, melihat langsung ya teman-teman. Ini banyak yang sakit-sakit juga itu, nggak bisa tidur, tidur beralaskan lantai gitu teman-teman, nggak ada alas yang lain, tidak ada fasilitas yang lain. Apa adanya, keluar malam jam 1 bangun, jam 3 bangun, jam 2 bangun, sampai jam 4 subuh, lanjut sampai jam 12 malam. Malam jagain TPS biar aman, biar nggak ada kecurangan. Tiba-tiba si bangsat ngomong pemilu kali ini penuh dengan kecurangan. Kecurangan yang mana? Kecurangan yang seperti apa? Kita tuh di TPS kerja semaksimal mungkin.
dijaga dan amanah bener-bener. Ngomong pemilu curang segala macam. Catatan untuk pemilu nanti yang akan datang, capresnya aja yang langsung jagain TPS, biar tahu, biar ngerasain gimana rasanya di lapangan. Gua beneran udah nggak mau bahas politik guys, tapi emang menurut gua Abah ini memang memecah belah NKRI, memecah belah bangsa. Gua nggak tahu lagi. Kayaknya bapak gua dulu kalah 3 kali kagak nyampe sebegininya dah. Tolonglah, kita ini udah dipersatukan sama takjil ya. Tolong banget dah, jangan dipecah belah lagi. Gua pribadi ikutan bersikeras dalam pertakjil-takjilan ini. Kita sudah dipersatukan sama takjil, bersikeras dengan pertakjil-takjilan ini. Ya betul juga ya teman-teman. Apa sih kita alami sekarang ini, puasa ini benar-benar indah menurut saya teman-teman. Non muslim sama muslim ini akur, tapi saling julit-julitin di masalah takjil ya. Karena apa? Karena gue mencintai perdamaian, gue mencintai keadaan yang sedang berlangsung ini. Gue pribadi juga pengen kita itu yang mayoritas dan yang minoritas itu bisa bersatu. Dan nyatanya kita sudah disatukan dengan pertakjil-takjilan ini. Entah Sinterklas dikandangin, dikurung, entah pohon Natal diganti pohon pete, telur diganti Kinder Joy, telur mau diborong buat bikin kue lebaran. Udah tolong jangan diobrak-abrik lagi, jangan diperkacau lagi, udah cukup. Ini kita udah mau siap-siap lebaran ini, udah mau borong barang-barang buat taruh di kulkas, udah pada mau siap-siap bikin resep kue lebaran ini. Kayaknya ya, kalaupun ada pencoblosan ulang, gua rasa malah bakal lebih banyak dukung si Bapak Jenderal. Lo pada kalian tahu nggak kenapa gua nggak mau bahas politik lagi di konten gue? Capek, muak, bosen tahu nggak lo? Lo pada kagak capek apa ya, ricuh-ricuh begitu ya? Gua udah ngadepin kericuan kemarin, ngadepin demo, ngadepin Butarwiyah. Buset dah, udah cukup apa capek. Lu pada kagak, ya elah. Nih namanya kompetisi, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Namanya kalah kagak ada yang enak, namanya kalah ya pahit. Tapi setiap perlombaan ya ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang juara 1, 2, 3, ada yang juara harapan. Udah apa Abah? Berarti Mas Anies ini juara harapan sama Mas Ganjar. Harapan yang tidak tercapai maksudnya guys. Anak-anak Abah yang tadinya pada rusuh, pada ricuh, ini kita udah berdamai nih. Ini kita udah berdamai, kita udah pada legowo. Anak-anak Abah juga udah pada legowo gitu loh. Udah head dah, iya bener Abah nomor 1, bener. Gak bakal jadi Abah tuh, gak bakal jadi nomor 2, nomor 3, gak mungkin. Soalnya nomor 1 Abah, nomor 2 bapak saya, nomor 3 bapaknya teman saya. Udah ye bah ye, udah tolong, buat saya minta tolong, buat dah bener-bener. Mendingan ya bah ye, mending Abah keliling Jakarta ikutan war takjil dah bah. Pelajaran yang gue ambil dari Pilpres 2024 ini yaitu yang pertama, janganlah merasa paling bagus ibadahnya, janganlah merasa angkuh, jangan mudah menghina, dan jangan mudah menilai seseorang. Karena kita nggak pernah tahu orang yang kita hina itu dia punya amalan apa. Iblis itu ahli ibadah loh. Betul. Dia dikeluarkan dari surga. Kenapa? Ya karena di dalam diri iblis itu ada kalimat aku lebih baik darimu. Ini berarti Mas Anies gimana teman-teman ya? Silahkan komentar sendiri ya. Thank you. Abah dizolimi. Padahal Abah unggul di semua TPS. Pokoknya aku mau pindah negara. Abah. Ya Allah. Oke baik teman-teman, jadi ya semoga kita selalu menjadi orang-orang yang baik ya. Baik. Itu yang harus kita doakan diri kita seperti itu teman-teman. Kita jangan sampai, ya paling tidak kalau kita tidak bisa menolong orang lain, paling tidak kita bisa menolong diri sendiri lah. Jangan bikin gaduh sendiri kan. Lihat sendiri ya apa yang terjadi sama kubu Mas Anies ini ya. Sama Mas Anies sendiri ya. Kacau sekali teman-teman ya. Paling kacau, internal sangat kacau ini dari paslon-paslon yang lain ya. Kalau Mas Ganjar masih mending ya, masih bisa menyikapi ya dengan pertimbangannya. Kalau Mas Anies sudah barbaran, sudah sok tahu semua prosedur mekanisme yang akan dia tempuh sekarang ini ya. Ke MK mau bawa bukti-bukti. Tapi harapannya kembali mudah-mudahan bisa diterima gitu teman-teman. Kalau diterima, dia mau pencoblosan ulang tanpa Mas Gibran. Bagaimana itu? Ide dari mana ya? Baik teman-teman, terima kasih banyak
Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam demokrasi, salam damai. Mohon maaf lahir batin teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.